Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wawan GG. Hari ini kita akan membahas bagaimana banjir. 6 cara mengendarai mobil saat banjir. Itu yang kita akan bahas di hari ini. 6 cara itu saat menghindari banjir. Jadi sebelum lanjut ke video saya, silakan Anda tidak ada salahnya tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-temannya agar Anda tidak ketinggalan ketika ada video-video baru dari saya. Oke, karena ilmu yang saya kasih ini semoga bermanfaat dengan yang menonton video saya. Oke, langsung saja ke videonya. Biasanya kalau di hari ini tanggal berapa G? Hari ini kan bulan-bulan kemarau, hari hujan di mana-mana. Jadi itu resikonya bagi pengemudi. Jadi benar-benar harus resiko. Sebelum bepergian jauh, silahkan mobil Anda dicek, kemudian dilihat dulu apanya yang kurang, apanya yang sekiranya harus diperbaiki, itu harus dicek terlebih dahulu untuk kenyamanan Anda saat di tengah jalan. Yang pertama yang harus Anda perhatikan, cara melewati genangan air itu agar tidak terjadi risiko pada mobil Anda. Yang pertama, lihat genangan air terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lihat apakah genangan air itu benar-benar memposisikan kita untuk lewat. Jadi kalau semisal kita dipantang sudah tidak bisa melewati genangan air, jangan dipaksa. Oke, jangan dipaksa. Kalau semisal saya contohkan, genangan airnya itu sudah di atasnya ban. Kalau dikira di atasnya ban, itu jangan. Itu nanti resiko sama busi dan juga mesin Anda bisa mati. Kalau masih airnya di bawah ban setengah, itu Anda bisa masih bisa melaju. Lain lagi kalau macet. Kalau macet ini tambah risiko. Jadi yang kedua, Anda harus pakai oper gigi. Harus pakai oper gigi apa? 1. Jadi harus pakai oper gigi 1. Kenapa kok harus kita dioper gigi 1? Karena kita harus pelan-pelan. Misal kalau kita oper gigi 2, airnya banyak, kemudian kena sama orang lain dan di pinggir mobil kita ada orang lain, kita dimarahi yang pertama. Bisa-bisa kita digebuk sama semua warga. Itu yang harus Anda hindari. Jadi kenapa harus pakai oper gigi 1? Jadi bisa pelan-pelan, angkat koplingnya pelan-pelan, kemudian diseimbangkan gas dengan rem. Jadi melaju pelan-pelan. Jadi kalau terlalu cepat, kena orang lain, kemudian mesin kamu juga kena, busi kamu juga nanti kena. Jadi risikonya tambah 2. Ketiga, itu melaju secara perlahan-lahan. Melaju secara perlahan-lahan itu artinya apa? Misal kondisi Anda sekarang ada di kota Surabaya. Sudah tahu di kota Surabaya, hujan sedikit pun pasti macet. Hujan sedikit pasti banjir. Itu yang harus Anda benar-benar perhatikan. Yang pertama, Anda harus melaju pelan-pelan. Kalau semisal macet dan banyak genangan air, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda ambil, yaitu Anda harus mematikan mesin terlebih dahulu. Jadi harus dimatikan mesinnya, jangan sampai menyala mesin itu, karena kalau tetap dibiarkan menyala dengan kondisi genangan air yang tinggi, nanti mesin juga akan kena lagi. Itu resikonya. Jadi kita mengeluarkan uang lagi. Emang kan uang belanja buat, misalnya mau belanja buat istri, sudah dikasihkan sama mobil. Itu jangan. Kelima, itu mematikan mesin saat kondisi macet jalanan. Kita sudah bahas tadi ya. Jadi kalau sudah macet silakan, atau banjir, dimatikan dulu mesinnya, jangan sampai dihidupkan. Keringkan rem terlebih dahulu. Kenapa saya keringkan rem terlebih dahulu? Misalnya ketika kita lewat di genangan air, sudah lewat rintangan kita. Jadi sampai tidak ada air, sudah nggak ada air, tidak ada genangan, Anda harus matikan keringkan dulu remnya itu, karena nanti berbahaya kalau remnya masih ada airnya. Jadi keringkan dulu, atau jalan sekitar berapa per jam gitu, misalnya ada 9 km per jam, berjalan pelan-pelan, nanti sudah kering kita melaju secara cepat lagi. Yang keenam, yang terakhir, cek oli mesin, kemudian minyak, rem, dan transmisi. Jadi yang keenam itu silakan Anda cek oli mesin, rem, kemudian
atau transmisi itu harus dicek keseluruhan. Apakah mobil kita masih bisa digunakan saat berjalan perjalanan jauh. Oke, sudah mengerti? Kalau belum mengerti nanti bisa dilihat di skripsi saya. Anda bisa baca apa saja 6 cara menghindari banjir cara mengendarai mobil saat banjir. Itu 6 cara, nanti saya kalau nggak paham ada di deskripsi saya, silakan dibaca pelan-pelan. Oke, semoga bermanfaat di video kali ini. Silakan Anda tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan ketika ada video-video baru dari saya. Saya pasti akan share kalau ada ilmu baru dari saya biar Anda juga mendapatkan ilmu. Oke, kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.